tapi aku itu inget ceritanya gitu. Dan pas udah ke 2 hari aku di rumah bule aku itu, 2 hari 2 malam nginep di sana. Itu aku pas pulang itu orang-orang warga RT di tempatku, di dusunku itu cerita gitu, kalau malam-malam itu suka ada yang lempar batu. Jadi kan di rumah, kalau di desa ya, kalau di kampung tuh di rumah tiap rumah itu pasti ada kayak apa sih, kayak angin-angin gitu loh, yang lubang-lubang gitu, yang bolong-bolong. Nah itu ada yang lempar batu ke bolong-bolong angin-anginnya itu. Terus tiap rumah itu diketokin pintu, tiap rumah tuh diketokin pintunya, kayak ada yang ngetok gitu. Dan usut punya usut sih katanya si Pak M ini, tapi nggak tahu bener apa enggak, diketokin, tiap rumah tuh diketokin. Bahkan pas waktu itu juga itu maghrib ya, pas kedengeran azan maghrib tuh sampai pos kampling di RT aku tuh sampai nggak ada yang berani di situ tuh, nggak ada yang berani. Jadi habis maghrib rumah-rumah tuh langsung ditutup semua, korden ditutup, pintu ditutup semua, nggak ada yang berani keluar tuh selama sampai, katanya sih sampai 40 harinya. Itu bener-bener kejadian yang aku alamin banget, sampai 40 harinya itu bener-bener mencekam. Nah terus ada juga warga yang cerita kalau suaminya kan kerja di pabrik ya, dan kebetulan pas jaga malam ada juga yang bilang ya ada yang lemparin batu, ada yang ngetok pintu, bahkan ada yang manggil nama si tangga aku itu, manggil namanya dia. Aku langsung kaget dong, langsung shock, kok sampai manggil-manggil nama gitu, aneh banget. Dan ternyata yang dipanggil-panggil nama itu dulu tuh pernah ada hubungan gitu sama si Pak M ini yang udah meninggal ini. Hubungannya sih hubungan terlarang gitu katanya, tapi aku juga nggak tahu. Dan gangguannya tuh selain itu juga tangisan, tapi bukan tangisan perempuan, tangisan laki-laki, dan itu di atas jam 11 malam. Itu semua satu dusun denger. Kalau gangguan ketok pintu itu yang diganggu hanya satu RT aku aja. Satu RT di tempat aku itu ada kalau sekitar 20 rumah, 20 sampai 25 rumah itu diketok semua satu RT. Dan kalau tangisan itu satu dusun aku kan dusun B ya, inisial aja dusun B, itu kedengeran semua diketok itu, suara tangisan kalau yang denger satu dusun itu. Tapi kalau yang diketok itu satu RT. Terus sampai kan pekerjaan ibu aku dan ayah aku kan kerjanya jualan di pasar ya, berangkatnya kan jam 1 malam, jam 2 malam, sampai itu nggak jualan selama 20 hari karena setelah meninggalnya Pak M ini nggak jualan selama 20 hari karena memang takut mau keluar jam segitu, bener-bener takut, nggak ada yang berani. Kemudian setelah 40 harinya itu gangguan-gangguan tuh udah hilang gitu aja, udah nggak ada gangguan tangisan, ketokan pintu, itu udah nggak ada. Terus karena udah berakhir gitu aja, akhirnya orang-orang tuh pada ngegunjingin gitu, nggak ngegunjingin sih, kayak lebih ke penasaran emang kenapa sih kok kayak gitu. Terus aku juga dengerin kan, karena waktu itu aku anak kecil ya, jadi aku ya dengerin ibu-ibu yang pada ngerumpi itu. Ibu-ibu bilang ya mungkin itu karmanya waktu semasa hidup, atau mungkin itu emang, nah gimana ya, kalau dibilang nasib ya enggak, ya mungkin karmanya itu. Terus ada juga temennya yang ngakuin kalau waktu nyetrum itu kan dia nggak sendiri ya, sama temennya ada 4 orang katanya. Dan itu bilang dia itu sebelum pulang tuh cerita ke temennya 4 orang ini kalau misalnya pas dia nyetrum tuh katanya dia lihat cewek cantik di dalam air.
Dan di cewek cantik itu rambutnya panjang. Nah, di rambutnya itu banyak banget ikan yang nempel sama dia, itu diambilin pakai tangan, nggak pakai alat setrum itu, buat dibawa pulang. Nah, pas diambilin, nah si cewek itu tersenyum gitu, tersenyum sama si Pak M ini. Terus Pak M ini juga tersenyum sampai dia itu sempat belai rambutnya, sempat megang bahunya. Terus habis itu pulang langsung kayak itu serangan jantung gitu. Nah, kalau masa ada ular, terus keranda, keranda ya, bahasa Indonesianya keranda atau bahasa Jawanya pandoso itu sampai patah padahal dari besi, itu kalau kata orang-orang sih mungkin karma, karena si Pak M ini tuh dulu bandar togel dan pekerjaannya tuh nggak halal, jadi mungkin itu karma semasa hidupnya dari Allah, kalau kata orang-orang sih seperti itu. Nah, dan waktu itu aku yang sempat teringat sampai sekarang,